Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast Visualisasi Bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebelum kita ke pembahasan pada hari ini, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aulia Adalil, peserta Latsar ATR BPN Angkatan 27 Kelompok 4. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama 4 rekan saya yang bergabung. Halo teman-teman. Halo, Halo, Halo Kak, Eh, Mungkin mulai dari Kak Rino mungkin bisa memperkenalkan dirinya. makasih Kak Kaul. Perkenalkan, nama saya Rino Prasetya Armayadi, peserta Latsar ATR BPN Angkatan 27 Kelompok 4 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli. Halo Kak Rino. Eh, halo Kak, Kak. Halo semua. ke Kak Andika mungkin boleh perkenalan. akan memperkenalkan diri. Nama saya Andika Putrajaya, serta Laskar ATR BPN Angkatan 27 Kelompok 4. Salam kenal semuanya. Halo Kak Salam Andika. kenal Kak. Ke Kak Teguh, boleh perkenalan? Izin ya. Perkenalkan saya Teguh Arya Wibawa, biasa dipanggil Teguh. Saya peserta Latsar ATR BPN Angkatan 27 Kelompok 4. Saya dari Kantah, Kabupaten Lombok Timur. Halo, salam kenal semua. Halo Kak Halo. Halo Kak Teguh. Teguh. Untuk Kak Latifah, mungkin boleh perkenalan? Oke, terima kasih Kak Aul. Halo pemirsa podcast Dialog Kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurmilati. Saya peserta Latsar Angkatan 27 Kelompok 4 Penempatan Kantah Kabupaten Barito Kuala. Halo semuanya. Halo Kak. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan berbincang singkat nih sebagai ruang berbagi dan refleksi untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, menurut teman-teman nih, apa sebenarnya makna dari visualisasi bangsa itu? Mungkin ke Kak Teguh. Izin Pak ya, makasih atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya itu visualisasi bangsa itu merupakan perwujudan nyata dari wawasan kebangsaan kita. Nah, artinya itu adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri mengenai cara kita memandang identitas bangsa ini. Nah, visualisasi bukan hanya sekedar menampilkan peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke ataupun hanya sekedar memvisualisasikan keindahan alam Indonesia. Namun, visualisasi bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, memvisualisasikan bangsa itu berarti menghidupkan nilai-nilai tersebut agar dapat dilihat, dirasakan, dan dibanggakan oleh semua orang. Ya, Benar. Benar sekali Mas Teguh. Kalau menurut Kak Rino nih, gimana? Kak Rino masih, suaranya masih mati. Ya, mohon maaf. Terima kasih Kak Kaul sudah memberikan kesempatan. Jadi, menurut saya visualisasi bangsa itu kayak bikin negara Indonesia terlihat keren dan gagah di mata dunia. Orang-orang di luar sana jadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang negara kita. Contohnya, dengan adanya keberagaman di Indonesia, membuat kekayaan budaya menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Terima kasih Kak Kaul. Oke, terima kasih Kak Rino. Kalau menurut Kak Andika nih, gimana? Menurut saya, visualisasi bangsa adalah cara suatu bangsa menampilkan identitas dan jati diri melalui berbagai bentuk visual. Di Indonesia, hal ini terlihat pada simbol negara seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, serta unsur-unsur budaya seperti batik dan tarian daerah. Visualisasi bangsa berfungsi untuk memperkuat identitas nasional, menumbuhkan rasa persatuan, serta menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui visualisasi yang tepat, Indonesia dapat menjaga jati diri bangsa dan membangun citra positif di mata dunia. Itu, Kak. Ya, benar sekali, Mas. Kalau menurut kami Latifa nih, gimana? Mungkin hampir sama dengan rekan-rekan yang lain ya Kak ya. Menurut saya tuh visualisasi bangsa itu
cara kita melihat Indonesia di pikiran dan di hati kita. Bukan cuma soal bendera atau simbol negara, tapi tentang gimana kita memahami siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika membayangkan Indonesia, yang tertanam dalam benak saya itu Indonesia itu adalah negara yang beragam, punya sejarah panjang dan punya banyak potensi untuk maju. Jadi singkatnya menurut saya visualisasi bangsa itu adalah cara kita memaknai Indonesia yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap negeri ini. Demikian Benar Kak. banget. Terima kasih Kamila. Nah, dari kesimpulan dari teman-teman, visualisasi bangsa itu memiliki makna yang begitu luas, mulai dari sarana menampilkan jati diri Indonesia yang beragam, kuat, dan bermartabat, memperkuat persatuan, serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Nah, menurut teman-teman, bagaimana visualisasi bangsa menemukan rasa cinta tanah air? Coba Kak Rino bisa menjelaskannya. Kak, masih mute. Ya, terima kasih Kak Kaul. Saya ingin berbagi pengalaman dulu ya terkait kesan-kesan saya Oh, ketika bertemu dengan orang-orang luar begitu, orang-orang yang bukan berada dari negara Indonesia gitu. Saya punya pengalaman sewaktu saya mendaki di Gunung Rinjani. Ada beberapa momen di mana saya berbicara dengan wisatawan mancanegara. Pada saat itu mereka memuji Indonesia tiada henti akan keindahan alam Indonesia yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat, dan mereka menyampaikan bahwa saya beruntung bisa tinggal di Indonesia. Pernyataan tersebut membuat saya bangga dan menggambarkan bagaimana visualisasi bangsa Indonesia dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Begitu, Kak Kaul. benar banget, Kak Rino. Terima kasih. Kalau menurut Mas Kak Teguh nih, gimana? Saya izin menambahkan jawaban dari Mas Rino ya terkait Oh iya, visualisasi bangsa dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, visualisasi bangsa itu bekerja melalui tiga cara sederhana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang pertama itu membuat kita merasa memiliki atau sense of belonging. Nah, ibarat melihat foto keluarga, saat kita melihat visualisasi kehebatan Indonesia, entah itu keberagaman budayanya, prestasi atletnya, atau keramah tamahan warganya, kita akan merasa, wah, ini loh rumah saya, ini loh bangsa saya. Nah, rasa memiliki inilah akar dari cinta tanah air. Yang kedua, mengubah teori menjadi rasa bangga. Nah, dulu saat kita membaca buku bahwa Indonesia itu kaya, tapi melalui visualisasi seperti melihat video pembangunan di pelosok atau produk UMKM yang kita pakai di luar negeri, teori itu berubah menjadi kebanggaan nyata. Saat kita bangga, otomatis rasa ingin menjaga dan membela negara itu muncul secara alami dan otomatis. Nah, yang ketiga ada itu membangun harapan dan optimisme. Visualisasi bangsa yang positif memberikan kita harapan. Ketika kita melihat visualisasi ASN yang melayani dengan tulus dan profesional, masyarakat akan merasa tenang dan percaya pada negaranya. Nah, kepercayaan inilah yang membuat kita makin cinta dan setia kepada NKRI. Simpulannya, visualisasi bangsa adalah cara kita mengingatkan hati bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang besar dan indah. Semakin sering kita melihat dan membagikan sisi baik bangsa ini, semakin kuat pula ikatan batin kita dengan Indonesia. Ya, benar banget Kak Teguh. Secara menyeluruh, visualisasi ini mampu menemukan rasa cinta tanah air dengan menghadirkan identitas, keberagaman, dan nilai kebangsaan secara nyata, sehingga membangkitkan kebanggaan, persatuan, dan semangat, serta kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Kalau menurut teman-teman, bagaimana peran ASN ini dalam hal bela negara? Kak Andika mungkin bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Peran aparatur negeri memiliki peran strategis dalam bela negara, yaitu dengan menunjukkan loyalitas penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional, jujur, dan berintegritas. Penegakan hukum dan kebijakan pemerintah, serta bertanggung jawab serta menjadi teladan disiplin dan etika di tengah masyarakat. Selain itu, ASN juga berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menangkal berbagai ancaman seperti
radikalisme, dan penyebaran hoaks demi menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Andika. Mungkin Kak Latifa bisa menambahkan sedikit. Ya, terima kasih Kak Aul. Saya sependapat dengan Kak Andika. Jadi menurut saya peran ASN dalam bela negara itu memang kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari. ASN memang membela negara bukan lewat senjata, tapi kita membela negara lewat pelayanan yang jujur, adil, dan tidak mempersulit masyarakat. Bela negara bagi ASN itu ketika ASN bekerja dengan integritas, tidak korupsi, taat aturan, dan bisa dipercaya. Jadi masyarakat akan merasakan bahwa negara hadir untuk mereka. Selain itu, ASN juga berperan menjaga persatuan, bersikap netral, dan menghargai perbedaan di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Jadi, menurut saya, bela negara bagi ASN itu pada intinya adalah menjalankan amanah sebagai pelayan publik dengan sungguh-sungguh, karena dari situlah kepercayaan dan kekuatan negara dibangun. Demikian Kak Aul. Iya, terima kasih Kak. Wah, teman-teman kali ini sangat interaktif ya. Sebagai penutup, melalui kegiatan visualisasi bangsa ini, kita tidak hanya menyaksikan rangkaian gambar, simbol, dan cerita tentang Indonesia, tetapi juga merasakan denyut nadi kebangsaan yang hidup di dalamnya. Setiap visual yang ditampilkan adalah cermin jati diri bangsa, pengingat akan sejarah, perjuangan, serta tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Semoga kegiatan ini mampu menanamkan kembali rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia, memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman, serta menumbuhkan kesadaran bahwa cinta tanah air bukan sekedar kata, melainkan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga dan rawat Indonesia dengan karya, dedikasi, dan pengabdian terbaik kita demi masa depan bangsa yang lebih kuat, berdaulat, dan bermartabat. Indonesia ada karena kita dan Indonesia jaya karena kebersamaan kita. Baik teman-teman, bincang-bincang kita hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.